Kalau kemurahan hati, saya sudah banyak murah hati sama Medina. Saya sudah membuka pintu perdamaian dan saya sudah memaafkan dia. Itu jauh-jauh dari sebelum dia masuk. Karena itu kenapa saya sampai mau preskon ini kedua kalinya. Dan ini saya rasa yang terakhir saya mau preskon karena saya sudah berkali-kali membuka pintu perdamaian. Dan di situ dari pintu perdamaian untuk semua keluarganya Medina, khususnya Medina juga gitu. Tapi sampai hari ini belum ada titik terang yang gimana untuk saya gitu. Kan saya cuman simple, permintaan saya nggak aneh-aneh, iya kan? Walaupun dengan sampai terjadinya saya pelaporan polisi dari awal sampai pengecekan tas juga itu memakan waktu yang cukup panjang dan membuang waktu saya yang sangat banyak, tenaga pikiran saya, waktu saya semua hilang. Di situ saya hanya menginginkan uang saya tolong dikembalikan, itu saja. Hak saya tolong dikembalikan, itu aja. Saya tidak minta dia apa-apa. Kalaupun dia bisa persyaratan ini dia lakukan, ya udah nanti akan saya pertimbangkan lebih jernih lagi, lebih bagaimana supaya kasusnya Medina ini tidak berlarut-larut gini loh. Jadi untuk yang di Surabaya sudah tahu itu kan sudah P21. Apalagi kalau sudah P21 sebentar lagi kan pelimpahan. Mau tidak mau Medina akan dibawa ke Surabaya dan akan disidangkan di Surabaya, itu pun akan berbolak-balik ke Surabaya. Dan di sini saya membuka lagi pintu untuk perdamaian kepada Medina. Mungkin Medina nggak tahu, mungkin keluarganya atau suaminya, keluarganya, ibunya, siapapun. Saya membuka pintu perdamaian. Batas ultimatumnya sampai kapan sih? Ya gini, ada waktunya karena kan saya sebentar lagi mau ke Amerika dan saya nggak mau diganggu atas urusan hal-hal yang seperti ini lagi. Jadi kalau memang sampai saya kasih waktu sampai Oktober, karena saya Oktober akhir saya harus pergi ke Amerika selama 2 bulan dan saya nggak bakalan lagi balik ke Indonesia karena kasusnya Medina. Dan di sini sampai Oktober kalau memang tidak ada titik temu, ya sudah, hukum tetap berjalan. Oke, tapi kalau ya, tapi perjanjiannya tetap ya dibayar cash bukan dicicil ya. Saya nggak mau dicicil, saya tidak pernah mau dicicil, saya tidak mau ditermin. Saya minta sesuai bukti transfer yang pernah saya transfer ke dia. Itu aja. Yang lain-lain nggak ada. Saya nggak ada dia harus ganti rugi apa nggak ada. Uang yang saya pernah kirim ke dia itu dibalikin ke saya, itu aja. Saya nggak mau ditermin, saya nggak mau dicicil. Kalau misalnya nanti dicicil ya, itu kan ribet juga buat saya gitu loh. Apakah tiap bulan saya harus nagih dia lagi? Nggak mau, dengan kasus yang kemarin aja saya udah capek. Apalagi nanti ada kasus baru lagi. Kan kalau misalnya nih, oke, saya setuju ditermin. Itu kasusnya sudah bukan pidana lagi loh, itu sudah perdata. Dan saya akan lapor lagi kalau misalnya Medina nggak bayar, misalnya dia hanya bayar sekali, setelah itu dia nggak bayar lagi, kan malah ribet. Saya nggak mau ribet, sudah capek urusan ini, nggak mau. Belum bisa diperjelas lagi berapa totalnya? Totalnya kan kemarin saya udah bilang di bukti transfer itu, saya lupa 1,3 lebih. Tapi sebelum persidangan dilanjut, sebelumnya dari pihak Medina sendiri udah ada pengembalian barang atau dana nggak sih ke Uci? Nggak ada sama sekali, nggak ada etika baik. Dan makanya kemarin itu saya terlalu kesal sama dia ya. Udah dia seperti itu. Saya dihina, saya dimaki, saya diancam. Pokoknya semuanya ada.
Itu yang membuat saya itu rasanya geram gitu sama dia. Tapi saya sudah memaafkan dia sih. Makanya saya buka pintu perdamaian ini. Mbak Uci, kan udah P21 ya, yang di Surabaya. Udah dapat informasi kapan sidang perdana? Sidang perdana setelah putusan Medina, mungkin Setelah putusan ini ya? setelah putusan dari Jakarta ini. Berarti sebelum Mbak Uci terbang ke Amerika akan sempatkan hadir nantinya berarti ya? Iya, saya minta Medina untuk hadir ke Surabaya untuk memenuhi sidang itu. Tapi Mbak Uci akan hadir juga nantinya? Saya akan hadir dan saya minta sidangnya juga offline. Tidak online ya? Nggak mau, saya nggak mau. Kenapa Mbak offline. alasannya? Karena gini, sidang yang pertama saya minta yang offline karena saya cuma hadir pertama aja. Seperti yang kemarin sidang di Jakarta kan saya cuma datang sekali aja sih. Gitu. Tapi seandainya dia membayar, kan proses pidana tetap berjalan Mbak. Itu bagaimana nantinya Mbak? Nanti saya akan bicarakan dengan kuasa hukum saya atau saya bicarakan dengan keluarga saya yang terbaik bagaimana. Yang intinya itu dua belah pihak semuanya yang terbaik gitu. Paling tidak saya bisa meringankan beban hukumannya Medina, itu yang terbaik gitu. Kan karena hukuman itu kan ancamannya 6 tahun ya, dua-duanya 6 tahun. Nah, kalau memang sudah putusan, ini kan belum putusan, kan masih ada kesempatan untuk berdamai atau bagaimana gitu kan. Kemarin kan waktu saya sidang di Jakarta itu kan waktu saya peluk Medina, jaksanya juga bilang oke, baik. Waktu saya peluk dia, oke, baik, saling memaafkan. Berarti kan di situ kan masih ada luang-luang untuk saling memaafkan kan gitu. Oke. Tapi kalau emang tidak mampu membayar dari Mbak Uci sendiri, mungkin berharapnya gimana sih dihukumnya seperti ini? Ada solusi lebih mungkin? Nggak ada solusi lain. Kalau dia nggak bisa kembalikan uang saya, tetap dihukum, saya tetap berjalan. Saya bersikeras ke itu. Saya nggak mau dinego lagi. Pokoknya kalau nggak ada uang ya sudah, nggak usah. Capek nggak sih Mbak ngadepin hal ini? Capek, apalagi kalau diteleponin direngek-rengek perdamaian nggak ada duitnya, itu kan capek banget juga. Kemarin katanya sempat mengganggu psikis juga ya Mbak ya? Benar, udah aku ceritain kan, ganggu psikis kan. Karena kan gini, siapa sih yang nggak sedih kalau misalnya orang dikirimin somasi, ada undang-undangnya, ada hukumannya berapa tahun gitu kan. Terus saya dilaporin di Surabaya, di Polda Jatim juga atas dasar penipuan dan penggelapan, katanya saya menipu dia. Padahal saya ini korban gitu kan. Nah, kenapa saya dilaporin? Saya lah datang ke Polda Jatim juga, saya di BAP selama 4 jam. Bayangkan, di situ juga laporan polisi dia dikirim ke saya, udah gitu saya takut-takutin masuk sel lah, suruh siap-siap mie instan, selimut apa gitu. Apa nggak takut kalau seperti itu, ya kan? Apalagi dia bikin story itu yang endingnya saya mau dibom. Ya takut dong. Saya sampai ke rumah aja takut gitu kan. Makanya saya tinggal di sini. Kalau tinggal di sini kan saya lebih safe. Kayak mas-masnya, mbak-mbaknya datang ke sini kalau misalnya di bawah nggak bilang oke, nggak bisa masuk kan? Iya. Ya, untuk solvingnya waktu kena psikis Mbak, solvingnya tuh kayak gimana? Ya saya merasa parno aja, merasa takut gitu kan. Kalau misalnya ada bel rumah berbunyi ya, itu rasanya deg-degan, siapa ini yang datang gitu. Udah gitu ya, yang tragis lagi, dia bikin story, itu story saya di capture, di story sama dia, di tag Dirjen Imigrasi, iya kan. Udah gitu, pantau orang ini yang menebar berita bohong. Nah, setiap kali saya pergi ke luar negeri, saya itu merasa ketakutan gitu loh. Jadi saya merasa takut terus, akhirnya psikis saya terganggu. Itu juga berobat. Berobatnya itu mungkin bisa dijelaskan proses pengobatannya itu seperti apa? Ya karena saya merasa merasa hidup saya nggak tenang gitu loh, nggak tenang, takut gitu. Orang takut gimana sih? Enak nggak orang takut itu? Nggak enak gitu kan. Itu saya nggak bohong, saya ke Singapura loh berobatnya. Ke Singapura setiap bulan saya ke Singapura. Iya kan, itu lumayan besar mungkin biayanya itu. Ya bayangin aja tiketnya aja sudah berapa juta, udah gitu hotelnya sudah berapa, dokternya udah berapa, dan itu dilakukan setiap bulan, bayangin. Dan saya nggak mau minta ganti rugi Medina gitu loh, uang saya aja balikin, udah.
Oke. Mbak, mungkin sedikit menanggapi sidang putusan hari ini mungkin. Tuntutan. Ya, Tuntutan. Iya. Sidang tuntutan hari ini itu kan saya nggak ngerti, tadi saya tanya lawyernya ya, Bang Ramzi bilang katanya masih hari ini sidang tuntutan. Mungkin minggu depan itu baru putusan. Akan hadir Pak di putusan nanti? Eh, Karena kan pengen tahu berapa hukuman yang divonis kan? kita lihat deh nanti. Kita lihat. Tapi untuk tuntutan kira-kira harapnya berapa ini sih kalau dari Pak Uci? Kalau dari saya sih kalau dia nggak ada etika baik ya semaksimal mungkin ya, begitu. Semaksimal mungkin ya, mungkin Iya. gimana nih seberapa atau ada? Iya, itu kan tergantung jasanya juga, tergantung dia pembelaannya seperti apa, gitu kan bisa dinilai dari situ. Saya kan sebagai korban, saya sih mintanya semaksimal mungkin itu aja sih. Perjalanan